Memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Apa ibadah? Nah, karena berbicara tentang ibadah, maka otomatis kita harus mendefinisikan ibadah. Jadi berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena syirik akbar memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dengan membaca syarahnya Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam bab yang ketiga, dan subhanallah bab ini agak lama kita berhenti di dalamnya, atau bab yang keempat maksud saya. Bab ini agak lama kita berhenti di dalamnya. Kenapa? Karena pendahuluan. Ya, karena pendahuluan. Babnya babul khaufi minasyirik. Bab takut kepada syirik. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian syirik, baik secara bahasa, secara istilah syariat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hukum atau pembagian syirik, ya, syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian kita fokus kepada poin syirik akbar, yaitu fokus kepada poin syirik akbar, yaitu pertama yang sudah kita bahas, hukum-hukum syirik akbar. Kemudian yang kedua adalah
pengertian syirik akbar. Kemudian yang ketiga, pembagian syirik akbar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pembagian syirik akbar, bahwa syirik akbar dibagi di dalam 3 poin. Syirik akbar di dalam perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Dan kita sudah sebutkan pembagian serta contoh-contoh dari syirik akbar di dalam perkara rububiyah. Sekarang kita membahas syirik akbar di dalam perkara uluhiyah. Ya, syirik akbar dalam perkara uluhiyah. Jadi kalau saya boleh gambarkan agar pemikiran kita teratur, maka kita membahas di sini adalah aqsam asyirik. Kemudian kita bagi. Yang pertama adalah asyirik al-akbar. Kemudian yang kedua asyirik al-asghar. Nah, kemudian ini nanti terbagi menjadi 3. Syirik akbar terjadi pada perkara rububiyah. Kemudian syirik akbar terjadi pada perkara al-uluhiyah. Kemudian syirik akbar terjadi pada perkara al-asma. Nah, pada perkara rububiyah kita sudah bahas syirik akbar dengan cara ta'til, meniadakan. Ya, pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, syirik akbar dengan cara ja'alulillahi nid, meniadakan, menjadikan sekutu bagi Allah. Meniadakan seperti orang ateis, kemudian seperti teori Big Bang, kemudian seperti wahdatul wujud. Sedangkan menjadikan sekutu bagi Allah seperti kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, Qadariyah. Ya, ini seperti kalau syirik ta'til seperti Nabi Fir'aun yang mengatakan wa ma rabbul alamin, apa itu Rabb alam semesta? Aku tidak percaya itu Rabb alam semesta. Nah, ini ta'til. Ini sudah kita bahas semuanya pada pertemuan sebelumnya. Dan alhamdulillah semuanya kalau ada yang ingin mengulang, ya bisa di Rifqan TV dipersilahkan. Karena memang saya dulu, kita dulu di Masjid Nabawi, selain yang duduk seperti ini, selain mahasiswa, ada orang-orang yang memang penuntut ilmu agama. Yang mereka mungkin siang bekerja di pertokoan, di mana, tapi tinggal di Madinah memang tujuannya untuk menuntut ilmu agama. Dan mereka ini meskipun duduk di majelis seperti ini, mereka nanti pulang ke rumah mengulang pelajarannya. Ya, mengulang pelajarannya. Kalau di zaman sekarang pengulangan sangat mudah. Ada videonya, ada suaranya. Begitulah benar-benar menimba ilmu agama. Yang mengeluarkan akhirnya pulang nanti ke daerahnya menjadi para pengajar, para pendidik. Ya, para pengajar, para pendidik. Begitulah para penuntut ilmu agama, ya, di kota Madinah. Dan sampai sekarang seperti itu. Nah, bahkan kadang-kadang yang duduk seperti ini lebih dalam ilmunya dibandingkan yang belajar di kampus. Ya. Kenapa? Karena dia memang mengulang pelajarannya. Di kampus, pelajaran di kelas selesai. Yang penting selesai S1-nya. Sampai ke Banua suruh ceramah, hahaha hehe. Nah, nggak bisa. Ya. Apalagi disertai dengan selama di Madinah disertai sibuk dengan travel. Jadi pekerja travel jadinya. Ya. Dan nanti pulang akan kembali ke habitatnya. Ya, tidak suka ke majelis ilmu. Sukanya memang kerja.
Karena memang dari sananya juga kerja. Itulah berkahnya menuntut ilmu. Nah, sekarang kita akan bahas ini. Syirik akbar di dalam perkara uluhiyah. Dalam perkara uluhiyah. Uluhiyah itu artinya adalah ibadah. Ibadah. Syirik akbar dalam perkara ibadah. Ya. Apa pengertiannya? Jadi ini belum, jadi masih banyak PR-nya. Makanya mukaddimahnya agak panjang. Tapi dengan mukaddimah ini nanti seluruhnya nanti masuk akan bisa kita pelajari setelah itu. Jadi mohon bersabar ya. Kok kitabnya nggak maju-maju ini? Ya. Kok kitabnya nggak dibaca-baca, mukaddimah aja. Tapi memang seperti itu. Sekarang syirik akbar di dalam uluhiyah. Uluhiyah adalah ibadah. Apa pengertiannya? Poin pertama yang ingin kita bahas adalah ta'rif. Definisi. Apa pengertian dari syirik akbar di dalam uluhiyah? Yaitu sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Apa ibadah? Nah, karena berbicara tentang ibadah, maka otomatis kita harus mendefinisikan ibadah. Jadi berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena syirik akbar memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Ada ibadah kita berikan kepada makhluk selain Allah. Entah itu manusia yang sudah mati atau yang sudah meninggal, manusia yang paling mulia Rasulullah SAW, atau manusia yang paling rendah, entah itu jin, entah itu malaikat yang paling mulia Jibril, memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Apa itu ibadah? Otomatis kita harus berbicara tentang pengertian ibadah. Ta'rif al-ibadah. Ibadah adalah pengertian ibadah. Ibadah artinya secara bahasa al-khudu' wal-dhul ma'a at-ta'zim. Al-khudu' wal-dhul ma'a at-ta'zim. Ketundukan, menghinakan diri, kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khudu, ketundukan, menghinakan diri disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Ya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, ibadah adalah saya tulis bahasa Indonesianya, ketundukan, penghinaan diri disertai pengagungan untuk Allah. Inilah ibadah. Di sana ada pengertian yang lebih luas, yang lebih komprehensif. Bahasa Arabnya jami' mani', yang mengumpulkan dan menolak. Yang mengumpulkan kata-kata yang diperlukan dan menolak kata-kata yang tidak diperlukan. Jami' mani', komprehensif. Ismun jami' lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal
wal a'mal al-zahirah wal batinah. Kata yang mencakup, kata atau nama atau istilah yang mencakup, jami' itu mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik berupa ucapan, perbuatan yang nampak ataupun yang ada di dalam qalbu. Itulah ibadah. Nah, ibadah ini jika dipalingkan salah satunya kepada selain Allah, syirik akbar di dalam ibadah. Saya tulis istilah yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhoi, sambungan sini, oleh Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan lahir dan batin. Nah, itulah ibadah. Jika ibadah dengan pengertian seperti ini dipalingkan kepada selain Allah, syirik akbar di dalam perkara uluhiyah. Yaitu dalam perkara uluhiyah. Contoh misalkan, kita ambil sekarang dari ucapan. Ucapan diantaranya baca Quran, berdoa, berzikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, memberi nasihat. Ini ibadah berupa ucapan. Tidak boleh ibadah ini dipalingkan, ditujukan kepada selain Allah. Jika ditujukan kepada selain Allah, syirik akbar dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah. Dari perbuatan, ucapan dan perbuatan. Perbuatan seperti apa? Oh, banyak. Sholat, puasa, zakat, haji, ya, berbakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik, memuliakan tamu, seluruhnya ibadah. Maka ibadah-ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Jika dipalingkan kepada selain Allah, syirik akbar dalam perkara uluhiyah. Contoh yang lain lagi, lisan, kemudian anggota tubuh, seperti misalkan sholat, puasa, zakat, haji, berjihad, bakti orang tua, kemudian berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, menyembelih, ya, itu ibadah semua. Itu ibadah semua. Kemudian dari amalan lahir sudah kita sebutkan. Amalan batin, amalan qalbu. Seperti apa? Bersyukur, bersabar, berharap, rasa takut, tawakal. Ya, ini ibadah semua ini. Ikhlas, ibadah semua itu. Rasa cinta, ibadah yang berkaitan dengan qalbu. Apabila ibadah-ibadah yang berkaitan dengan qalbu tersebut dipalingkan kepada selain Allah, siapapun dan apapun dia, maka itu syirik akbar dalam perkara ibadah. Paham ini? Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membahas macam-macam syirik akbar dalam perkara uluhiyah. Jadi ini saja ada pembagiannya. Sebagaimana ini ada pembagiannya,
ini pun juga ada pembagiannya. Ya, macam-macam syirik akbar dalam perkara uluhiyah. Bagaimana pembagiannya? Nah, saya berbicara dulu baru nanti kita gambar ya, biar tidak duduk naik gitu ya. Saya ngomong dulu. Taib. Syirik akbar dalam perkara uluhiyah ada 3 macam. Yang pertama, meyakini Allah memiliki sekutu di dalam ibadah. Meyakini Allah memiliki sekutu dalam ibadah. Artinya apa? Begini. Kalau ada orang berdoa kepada Allah, dia meyakini ada juga yang pantas didoai selain Allah. Meyakini ada sekutu dalam ibadah. Ya. Contoh yang lain lagi. Kalau ada orang bertawakal kepada Allah, bersandar kolbunya benar-benar hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah dalam keinginan mendapatkan kebaikan atau tertahan mudarat, maka dia juga bersandar kolbunya kepada selain Allah. Nah, ini meyakini ada sekutu yang dimiliki oleh Allah di dalam ibadah. Ini adalah syirik akbar dalam perkara uluhiyah. Yang kedua, memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini contohnya banyak. Contoh yang pertama, dalam perkara berdoa. Memalingkan doa kepada selain Allah. Ya, dalam perkara doa, memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ada 2 macam. Doa permintaan, doa ibadah. Doa permintaan berarti seorang hamba berdoa meminta sesuatu untuk kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Doa ibadah adalah segala macam ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Segala macam ibadah. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, berzikir, baca Quran, itu adalah disebut doa. Tapi doa apa? Ibadah. Karena pada asalnya ketika orang baca Quran, tadi imam baca Quran, kemudian orang baca Quran, para santri ngafal Quran, itu pada dasarnya dia sedang berdoa. Minta apa? Minta pahala dari baca Qurannya. Betul apa tidak? Maka itu disebut doa. Tapi doanya jenis doa ibadah. Maka doa, baik itu doa minta atau doa ibadah, tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah. Siapa dipalingkan kepada selain Allah, maka ini perbuatan jenis syirik apa? Akbar di dalam perkara uluhiyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di situ saya ingin catat dulu ya. Taib. Sudah, ini saya hapus ya. Kita sekali lagi membicarakan tentang syirik akbar.
Tapi khusus syirik akbarnya bukan seluruh syirik akbar, tapi di dalam perkara apa tadi? Uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Ibadah. Uluhiyah adalah ibadah. Baik. Perhatikan, kita tambahkan di sini aqsam asy-syirk al-akbar. Al-akbar fil uluhiyah. Dalam uluhiyah. Tadi kita katakan syirik akbar dalam perkara uluhiyah ada berapa? Ada 2, betul? Yang pertama adalah i'tiqad syarik lillah fil ibadah. Meyakini ada sekutu bagi Allah dalam ibadah. Baik ya, meyakini ada sekutu bagi Allah dalam ibadah. Yang kedua adalah sarfu naw'in min anwa' al-ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang ketiga, at-ta'ah li ghairillah. Ketaatan kepada selain Allah. Ini yang pembagian syirik akbar dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah. Contohnya yang pertama bagaimana? Meyakini ada sekutu bagi Allah dalam ibadah. Contoh, misalkan kaum Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam sekutu bagi Allah dalam ibadah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Yang artinya kaum Nasrani berkata Nabi Isa adalah anak Allah. Ya, anak Allah Subhanahu. Mereka berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada Nabi Isa alaihissalam. An-Nasraniyah. Kemudian Al-Yahudiyah. Yahudi. Mereka berkata waqalatil yahud Uzair ibnullah. Kaum Yahudi berkata Uzair anak Allah. Mereka berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada Uzair. Meyakini ada sekutu bagi Allah dalam perihal ibadah. Ya, meyakini ada sekutu bagi Allah dalam perihal ibadah. Kemudian musyriku al-Arab. Kaum musyrik, orang Arab jahiliyah. Apa keyakinan mereka? Meyakini bahwa malaikat adalah banatullah. Malaikat adalah anak perempuan Allah. Mereka berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada para malaikat. Ya, musyriku al-Arab. Arab jahiliyah. Musyrik Arab jahiliyah. Baik. Nah, ini contoh-contoh daripada meyakini ada sekutu bagi Allah dalam perkara ibadah. Contoh juga al-quburiyah.
Orang-orang yang berdoa kepada orang yang sudah dikubur. Meyakini bahwa orang yang sudah mati adalah sekutu bagi Allah dalam ibadah. Meyakini bahwa orang yang sudah mati sekutu bagi Allah dalam ibadah. Disebut dengan al-quburiyah. Taib. Sekarang di sini memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh ibadah, ini contoh yang pertama. Doa. Ad-du'a. Doa. Doa dibagi menjadi dua. Yang pertama, doa yang disebut dengan doaul mas'alah. Doa meminta. Yang kedua, doa yang disebut dengan doa ibadah. Doa ibadah. Doa meminta seperti apa? Minta rezeki, minta anak, minta ketenangan, minta jodoh, minta pekerjaan, minta uang, minta macam-macam. Kebaikan dunia dan akhirat. Ini disebut dengan doa masalah. Kemudian ada doa ibadah. Doa ibadah apa? Seluruh jenis ibadah yang kita sebutkan tadi. Dari mulai kita beribadah, berzikir, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, memberi nasihat, saling menasihati di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini ibadah. Doa, itu sedang berdoa kita. Ya. Kenapa? Karena dari ibadah tersebut kita menginginkan pahala. Itu disebut dengan doa ibadah. Orang baca Quran, disebut dia sedang berdoa, tapi jenis doanya doa apa? Ibadah. Kenapa? Karena ketika dia baca Quran, dia ingin pahala dari Allah SWT. Makanya disebut dengan doa ibadah. Adapun doa masalah, meminta, adalah doa meminta kebaikan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, ini terjadi kesyirikan. Ya, terjadi kesyirikan. Nah, kita lanjut kepada materi. Baru nanti saya gambarkan lagi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin letakkan dulu bahwa doa adalah ibadah. Bahkan inti ibadah. Itu poin penting. Jangan sampai lewat. Doa adalah ibadah. Bahkan inti ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ad-du'a huwal ibadah. Doa inti ibadah. Bukan hanya sekadar ibadah, tetapi bahkan dia inti ibadah. Nah, kalau doa adalah ibadah, bahkan inti ibadah, tidak boleh dipalingkan doa kepada selain Allah. Tidak boleh dipalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan fokus ke sini. Berdoa permintaan. Sebelumnya saya ingin tekankan dulu. Ini kenapa Ustadz ada ini dan ada ini? Apa fungsinya? Para ulama membagi doa itu ada dua. Doa permintaan, doa ibadah. Maka fungsinya adalah kalau orang minta kepada selain Allah, wah itu jelas sudah. Kesyirikan. Tapi yang ini, kadang-kadang terjadi semacam talbis, pengelabuan. Ya, seperti misalkan orang berzikir. Berzikir, mereka mengatakan berzikir, kami sedang berzikir.
Taib, berzikir niatnya untuk siapa? Kalau niatnya untuk selain Allah, maka berarti kesyirikan akbar. Ya, dalam perihal doa. Kenapa? Karena memalingkan sebagian dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya akan fokus di sini. Fokus yaitu pembagian berdoa kepada selain Allah. Pembagian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Hapus? Baik, saya hapus ya. Kita akan fokus di sini pembagian berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia bagian dari memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, dan itu adalah bagian dari syirik akbar dalam perkara uluhiyah. Ya. Pembagian berdoa kepada selain Allah. Saya hapus. Dia ada 3 pembagian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah yang baik itu yang sudah mati atau masih hidup, baik itu kepada manusia atau jin atau malaikat, baik itu yang ada atau yang tidak ada, yang gaib, meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak disanggupi oleh Allah, tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini perbuatannya sebagai jenis syirik akbar. Ini poin pertama. Ya. Aqsam asy-syirik al-akbar fil uluhiyah fid du'a li ghairillah. Yang pertama, doa li ghairillah, berdoa kepada selain Allah, sawa'un kana maitan au hayyan, insiyan au jinniyan, mawjudan au ghaiban. Berdoa kepada selain Allah, baik itu mayit atau masih hidup, manusia atau jin, ada atau gaib. Asy-syai' alladzi la yaqdiruhu illallah. Meminta, ini poinnya, sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ini syirik akbar. Contoh, kita contohkan pertama,
berdoa kepada selain Allah, baik yang masih hidup, yang sudah meninggal. Wahai wali fulan yang sudah meninggal, kasih saya anak. Syirik akbar. Atau yang masih hidup, wahai wali yang masih hidup, kasih saya anak. Syirik akbar. Atau manusia, siapapun dia, mau Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, atau jin, ifrit, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan saya anak, berikan saya rezeki. Manusia atau jin, wahai ifrit, berikan saya anak, rezeki. Syirik akbar. Baik itu yang ada atau yang gaib. Yang ada sekarang, masih hidup ada, atau gaib seperti Nabi Khadir, ya, seperti Imam Mahdi bagi kaum Syiah Rafidhah. Kalau meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali Allah, syirik akbar dalam perkara uluhiyah, yaitu doa kepada selain Allah. Dalil akan ini yang pertama, surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Berdoa kepada selain Allah, baik itu orang yang sudah mati atau yang masih hidup, baik itu manusia atau jin, atau boleh ditambah malaikat, baik itu yang ada atau yang gaib, meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ini syirik akbar. Minta anak, minta rezeki, minta ketenangan hati, minta ampunan, minta rahmat, dan sesuatu apapun yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini syirik akbar dalam perkara uluhiyah, yaitu berdoa kepada selain Allah. Nah, sekarang yang kedua, syirik akbar dalam perkara uluhiyah, dalam perkara berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Dengan anggapan bahwa perantara tersebut mendekatkan doanya agar langsung dikabulkan. Yang kedua, jadi dia 2 poin saja ini bagiannya. Yang kedua, ja'alu al-wasitah bainahu wa bainallah, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Gambarannya bagaimana? Ini manusia. Di sini ada Allah. Kemudian di sini ada wasithah, perantara. Nah, manusia ini berdoa kepada si perantara. Anggapan dia perantara ini yang menyampaikan doanya kepada Allah. Nah, ini syirik akbar dalam perkara uluhiyah, dalam berdoa kepada selain Allah. Dia berdoa kepada perantara ini dengan asumsi dia
perantara ini menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kadang miss kita dengan sebagian kaum muslimin. Mereka mengatakan ini beuntungai lain syirik. Ini namanya tawassul. Buhan pian masih belum ilmunya. Kada paham ngarannya tawassul. Ya. Maka kita katakan apapun namanya, mau pian namanya tawassul, perantara, atau disebutkan dalam ayat wabtaghu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah wasilah, perantara, apapun namanya, ama saja dia adalah tawassul atau wasithah, perantara, maka ini kesyirikan dari beberapa sisi. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah. Satu. Yang kedua, berdoa kepada selain Allah berarti syirik akbar dalam uluhiyah. Yang kedua, menyamakan selain Allah dengan Allah. Mereka mengatakan, kami ini manusia berdosa, tidak pantas langsung minta kepada Allah. Sama kalau ar-ra'iyah, rakyat. Jadi rakyat itu diambil dari kata ra'iyah, bahasa Arabnya. Sama rakyat tidak bisa langsung kepada raja, bisanya lewat perantara. Karena siapa kami? Berarti dia sedang menyamakan raja dengan siapa? Allah. Ini syirik akbar dalam perkara uluhiyah apa rububiyah? Hah? Rububiyah. Ini rububiyah nih. Ini uluhiyah. Karena menyamakan raja manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang kedua, yang ketiga. Ini yang biasanya buhan nikam nih kada tahu tawassul gitu. Ya, alasannya begitu. Bantahnya sudah satu. Pian kan berdoa kepada sini, sama aja berarti. Berdoa harus kepada Allah, tidak boleh kepada makhluk. Jawab bantahan yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya kami meminta kepada perantara ini sama dengan rakyat hendak kepada presiden. Tidak mungkin bisa sampai kecuali melalui perantara. Berarti menyamakan raja makhluk dengan Allah. Rububiyah, uluhiyah lagi. Jawaban yang ketiga. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka mengatakan, mana abuduhum? Kami tidak beribadah ke sini. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan tujuan kami minta ke sini agar orang sini menyampaikan kepada Allah. Orang sini wali Allah, wali kutub. Menguasai kutub selatan, kutub utara, kutub barat, kutub timur. Ya. Jadi kita ini siapa? Illa liyuqarribuna ila Allah, kecuali hanya ingin mendekatkan diri kami kepada Allah SWT. Makanya kalau mereka ditanya, kenapa pian minta kepada orang mati? Kami enggak minta. Hatiku halawan Allah. Ini hanya syaratnya ya. Ada? Paham lah? Ya. Inilah yang kedua,
syirik akbar dalam perkara uluhiyah, dalam berdoa kepada selain Allah. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah, baik itu yang sudah mati atau yang masih hidup, manusia atau jin atau malaikat, yang ada atau yang gaib, tetapi apa? Meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ini syirik akbar. Ya. Yang kedua, menjadikan perantara antara dia dengan Allah, seperti ini. Ada perantaranya. Syirik akbarnya dari mana? Yang pertama, berdoa kepada selain Allah, si perantara ini. Yang kedua, menyamakan Allah dengan makhluk. Yang ketiga, inilah perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah. Ini baru doa masalah. Belum lagi doa ibadah. Masih panjang. Waktu kita habis. Baru ini doa masalah. Apa dalil tidak boleh menjadikan perantara? Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah ketaatan yang murni, ibadah yang murni, doa yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, maka mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada perantara ini. Perantara ini hanya mendekatkan kami kepada Allah semata, sedekat-dekatnya. Inilah perbuatan orang-orang apa? Musyrik jahiliyah. Lihat lagi dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 14. Berdoalah kepada Allah dengan murni hanya untuk Allah. Ya, tidak boleh berdoa ada perantara. Tidak boleh. Meskipun perantara ini kedudukannya hebat di sisi Allah. Wali itu kan tingkatan-tingkatan. Dan sebenarnya para ikhwah, yang sibuk dengan perwalian ini, ya, yang sibuk dengan perwalian ini, wali kelas, wali santri, wali murid, sebenarnya ada semacam saling meninggikan satu dengan yang lainnya. Kalau dulu ulun belajar perwalian ini, waktu masih di grup dakwah yang sebelah, ada seorang wali yang dua telapak kakinya membawahi seluruh wali-wali Allah. Dan itu termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Susah untuk didustakan. Itu tertulis. Karena kita dulu belajar perwalian ini melalui kitab, bukan katanya ada kitabnya gitu. Kemudian ada seorang wali, jadi ini kan tadi dua telapak kakiku membawahi seluruh wali Allah sejagat raya.
Nanti ada kelompok lain yang datang. Kata kelompok lain ini, seorang wali Allah yang ini satu telapak kakinya membawahi seluruh wali Allah. Berarti bisa mengalahkan yang ini. Nah, ini ada semacam apa? Saling bersaingan. Nah, bersaingan wali bersaingan. Jadi kalau seandainya diajarkan kita mengurus hati agar tidak ujub, tidak sombong, tidak takabur, itu kan ajaran-ajaran Islam sebenarnya. Tapi kemudian diadopsi oleh kelompok tertentu sehingga menganggap bahwa inilah ajaran yang benar, maka sebenarnya yang prakteknya tidak seperti itu. Prakteknya saling bersaing satu dengan yang lain. Nah, ada wali yang bisa mengelilingi dunia. Nah, bingung lah ya. Tawaf padahal hanya ada di mana? Di Ka'bah. Ini alahan pada Ka'bah. Wali mengelilingi dunia. Makanya ketika ada sebuah keamanan mengatakan, coba itu cek kelompok itu, apa ajarannya? Apakah benar atau tidak? Dicek, setelah dicek, pasukan yang ngecek pulang ke komandannya. Siap komandan. Ajarannya aman. Kenapa? Tidak membicarakan yang ada di atas bumi. Semuanya khayalan di atas langit. Ya. Yaitu membicarakan ada seorang wali bisa tawaf mengelilingi bumi. Nah, ini kayak apa kisahnya? Nah, itu pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik. Itu yang bisa disampaikan. Nah, dan ingat, ini baru doa apa? Doa meminta. Doa ibadah masih panjang. Dan itu baru poin doa. Nanti ada lagi syirik akbar dalam perkara uluhiyah, yaitu taat kepada selain Allah. Panjang lah. Nah, pian mun kada mencatat bingung. Ya. Makanya ulun sangat berharap ada yang mengulang lewat YouTube di Rifqon, kemudian yang ahli desain gambar tuh, yang ulun gambar-gambar tadi. Sebarkan untuk kaum muslimin. Tentunya setelah minta izin melihat, ulun melihat. Ya. Apakah benar gambarannya atau tidak. Nah, itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Jangan-jangan itu menjadi amal saleh yang kita berharap pahala setelah kita meninggal. Wallahu alam. Bagaimana tafsir yang benar dari ayat yang berbunyi carilah perantara mendekatkan diri kepada Allah? Itu yang saya katakan. Wabtaghu ilaihil wasilah. Saya sudah mengira ini pertanyaan pasti ditanyakan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 35. Kalau ulun ingin tambah lagi surat Al-Isra ayat 57. Itu sama tuh. Wabtaghu ilaihil wasilah. Coba ya kita baca tafsirannya. Bukan dari kantong saya, baca tafsirannya dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, bukan cari perantara, bukan. Lihat penafsiran Imam Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, amiran ibadahul mu'minina bitaqwahu, memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Wahia idza qurinat bitta'ah kana al-muradu biha linkifafu 'anil maharim wa tark al-manhiyat. Dan takwa
jika digandengkan dengan ketaatan, maka maksudnya adalah meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan yang terlarang. Wa qad qala ba'daha wabtaghu ilaihi alwasilah. Dan Allah berfirman setelahnya, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Qala Sufyanus Tsauri, berkata Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, haddatsana abi, telah berkata kepadaku bapakku, an Talhah, an Atha, an Ibni Abbas, dari Talhah, dari Atha, dari Abdullah bin Abbas. Berarti ini penafsiran dari siapa? Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia urusan agama, ajarkan ia ilmu tafsir Al-Qur'an. Makanya beliau ahli tafsir di generasi sahabat. Apa penafsiran Abdullah bin Abbas terhadap kata wabtaghu ilaihil wasilah? Carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Ay al-qurbah. Carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, bukan perantara. Ya, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza qala Mujahidun wa Atha'un wa Abu Wa'ilin wal Hasan wa Qatadatu wa Abdullah ibnu Katsirin was-Suddi wa ibnu Zaid. Demikian pula tafsiran dari Imam Mujahid, ahli tafsir di generasi tabi'i, Atha bin Abi Rabah generasi tabi'i, Abu Wa'il, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'am As-Sadusi, ahli tafsir di generasi tabi'i, menafsiri al-wasilah adalah al-qurbah. Berarti apa yang dimaksud? Agar engkau sampai kepada Allah, kerjakanlah ibadah yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Makanya tawassul yang dibenarkan ada 3. Yang pertama, berdoa dengan menyebut nama Allah. Ya Razzaq urzuqni, Ya Rahman irhamni, Ya Rahim irhamni, Ya Ghafur ighfirli. Ya, ini namanya mengerjakan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah agar doanya cepat kabul. Yang kedua, mengerjakan amal-amal saleh dan disebutkan di dalam doanya, itulah wasilah. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Seperti Allah berfirman, innana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami telah beriman. Iman, amal soleh atau tidak? Amal soleh. Maka berilah kami maghfirah. Itu namanya wasilah. Sedekah, baru berdoa. Ini sedekah, ini namanya wasilah. Bukan perantara. Yang ketiga, carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, yaitu meminta kepada orang yang masih hidup dan ada dan sanggup berdoa, agar berdoa kepada Allah untuk kita. Itu namanya wasilah, bukan perantara. Ya, jadi bukan dari saya penafsirannya ya. Nah, lihat lagi, lebih jelas lagi. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi berkata, yang dimaksud dengan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah, Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, murid langsung dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Murid langsung dari sahabat Rasulullah SAW. Taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdihi. Dekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya dan mengerjakan amal yang diridhoi oleh Allah. Sebelum berdoa, cari wasilah dulu. Apa wasilah? Kerjakan amal soleh.
sedekahkah, bantu orang kah? Lalu angkat tangan, ya Allah, aku tadi bersedekah, kabulkan doaku. Itu maksud dari wasilah. Bukan disuruh mencari apa? Perantara. Bahkan, lihat ya, berkata Ibnu Zaid, wa hadzal ladzi qalahu al-a'immah la khilafa bainal mufassirin fihi. Ini tafsiran tidak ada khilaf di antara para ahli tafsir. Makanya heran, al-wasilah kok ditafsiri dengan perantara. Bukan perantara, tetapi beramal solehlah. Kemudian setelah itu berdoalah. Maka niscaya doamu cepat kabul. Paham ya? Nah, itu. Saya sudah menduga ini pasti ditanya. Nah, ada lagi? Sudah? Ini mohon maaf, ini kitabnya nggak maju-maju ya. Tapi insya Allah setelah ini akan terang benderang, nanti tinggal mencocokkan. Oh, ini yang dijelaskan kemarin, ini yang dijelaskan kemarin. Ya. Nah. Cukup kiranya yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.